klik Merdeka Belajar. Ya. Nah, di Merdeka Belajar ini terdapat sekitar 5 modul yang harus dilewati. 5 modul yang harus dilewati. Dari modul pertama, ini kenapa ada centang hijau? Ini karena sudah didengarkan. Kita klik modul pertama. Di modul pertama itu ada anaknya lagi, Bapak Ibu. Iya betul. Ada anaknya lagi nih yang ketiga, mengenali diri. Kita klik, ada anaknya lagi. Itu mesti kita lewati satu persatu sampai nanti ada di bawahnya kerjakan post test. Setelah dikerjakan post test, lulus, baru kerjakan lagi modul kedua sampailah modul kelima. Jika modul kelima sudah selesai, ya, baru terbuka aksi nyatanya. Di aksi nyata ini Bapak Ibu ada pilihan. Kita mau pilih yang mana? Coba kita buka. Nih, ada unggah dokumen aksi nyata. Nah, kira-kira menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, apa aksi nyata yang kita lakukan? Misalnya nih, saya menjelaskan platform Merdeka Belajar, saya videokan, itu menjadi dokumentasi saya untuk dijadikan praktek baik nantinya. Bagaimana cara membuat praktek baik? Nanti sampai sini saya kasih tahu. Nah, lembar aksi nyata ini, ya, kita kirimkan, kita isi. Ini lembar yang ini, kita kumpulkan dan memerlukan waktu yang tidak tahu sampai kapan divalidasi. Tetapi setelah kita kumpulkan ini, kita mendapatkan sertifikat 32. Jadi yang mengumpul sertifikat di sini banyak sertifikatnya, tapi kerjakan sampai aksi nyata. Kalau mengumpul sertifikat itu untuk pelatihan mandiri. Untuk informasi, kalau saya baru ini 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 yang selesai. Cuman aksi nyatanya belum dikerjakan, cuma sampai pos tes. Rencana semua dikerjakan dulu, baru konsentrasi ke praktekan aksinya nyata. Itu rencana saya. Nah, tapi untuk melewati itu memang susah. Sambil misalnya istirahat, sampai mau tidur, dengarkan sebentar sampai ngerjakan proses, berangsur-angsur. Tapi kalau tidak memulai, itu yang susah. Harapan saya Bapak Ibu, teman-teman, dicoba diangsur-angsur. Yang mana dulu nih kira-kira yang perlu dikuasai, ambil materinya. Itu untuk pelatihan mandiri. Asesmen murid untuk fitur yang ini, Bapak Ibu, teman-teman, ini bisa kita gunakan pada saat pembelajaran. Asesmen murid ini untuk AKM, yaitu uji numerisasi dengan literasi. Kita tinggal memilih kelas. Kita misalnya mengajar kelas 10, kita ambil, terapkan. Kita ambil yang numerasinya, ambil aljabar, data ketidakpastian, geometri 3, ada semua di sini materi. Kalau untuk numerasi ini adalah matematika ya Bapak Ibu ya. Kita pun juga bisa, karena melihat kemampuan anak di numerasi untuk AKM kelas. Setelah itu kita pilih misalnya aljabar, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Jika kita ingin menggunakan ini, gunakan asesmen ini, klik online atau offline. Kita pilih online misalnya, lanjut. Kemudian kalau kita mau buat kelas baru 10.3, 10.4 yang mengajar kelas 10 ya, buat kelas bisa. Nama kelasnya apa? Misalnya 10.3 ya, simpan. Nah, kalau gunakan kita klik lanjut. Setelah lanjut, buat tautan. Nah, kita tinggal mengirimkan
linknya saja ke WA. Nah, itu untuk numerasi, dan begitu juga literasi untuk asesmen murid. Perangkat ajar sekarang. Untuk perangkat ajar kita bisa mengambil perangkat ajar yang tersedia di sini, ya. Kalau kita mau, kita tinggal memodifikasi, tinggal pilih kelas berapa, kelas 10, mata pelajaran misalnya biologi, pilih mapel. Setelah itu, setelah pilih mapel, cari perangkat ajar. Nah, misalnya ini, kita ambil ini, ya. Setelah itu kita ambil, kita boleh mengunduh. Kalau ini mengunduh ke data ini. Kalau yang tanda buku ini, kita menyimpannya di PMM kita punya. Ibu, kita klik. Kalau ini sudah ada folder saya buat, boleh di sini misalnya kita ambil sini. Atau kita buat folder baru misalnya biologi. Buat folder. Nah, dia akan tersimpan di sini. Tambahkan ke folder. Maka akan tersimpanlah RPP yang kita mau tadi di dalam folder yang ada di PNM dan drive kita di drive akun belajar ID. Itu untuk perangkat pembelajaran. Nah, lanjut Bapak Ibu, satu lagi nih. Oke, untuk pahamnya langsung ke HP masing-masing. Yang terakhir, bukti karya komunitas nanti ya. Bukti karya ini yang disebutkan oleh Bu Dewi tadi, praktek baik. Bukti karya kita ambil karya saya. Setelah ambil karya saya, di sini ada berbagai macam nih. Ada bahan ajar, kepemimpinan sekolah, praktek pembelajaran, praktek baik yang dibilang tadi Bu Dewi tadi, RPP modul ajar dan karya lainnya. Sekarang kita pilih misalnya praktek baik. Kita klik. Belum ada karya ya. Karya saya, tambahkan karya Anda, ambil praktek baik. Nah, di sini ada berbentuk dokumen, ada berbentuk video. Jika kita sudah membuat video praktek baik, contohnya nih, misalnya saya sekarang berbagi masalah PMM. Ini praktek baik. Kalau saya jadikan video, kemudian nanti saya buat dokumen misalnya absennya, dan ini bisa dimasukkan ke dalam praktek baik, dapat sertifikat seperti itu. Ada kemarin yang di Guru Bernas, beliau mempunyai kekurangan ya, kemudian beliau mengadakan moving class, itu juga merupakan praktek baik. Nah, itu Bapak.